Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sholih-sholihah. Bagaimanakah kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Eva. Kita akan belajar tentang surat Al-Fatihah. Mari dibaca bareng-bareng tentang surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul adzim. Setelah kita membaca surat Al-Fatihah, kita akan Bu Eva terangkan satu persatu kalimat dan satu ayat dalam satu ayat tersebut. Oke, ayat pertama. Bismillah itu termasuk ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Biasanya kan Bismillah itu dibaca di awal-awal surat itu ada yang seperti itu. Tapi kalau yang di surat Al-Fatihah wajib dibaca karena Bismillah itu termasuk ayat dalam surat Al-Fatihah. Bismillah itu termasuk ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi artinya dengan menyebut nama, Allahi Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi lagi maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu artinya segala puji, lillahi bagi Allah, Rabbi Tuhan, alamin semesta alam. Alhamdulillahi rabbil alamin artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmani artinya maha pengasih, Ar-Rahimi artinya lagi maha penyayang. Berarti Ar-Rahmani artinya maha pengasih, Ar-Rahimi maha penyayang. Berarti Ar-Rahmanir-Rahim artinya maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin. Maliki yang menguasai, yaumiddin hari pembalasan atau hari kiamat. Maliki yaumiddin artinya yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepada engkau, na'budu yang kami sembah atau hanya engkau yang kami sembah, wa iyyaka dan hanya kepada engkau, nasta'in kami meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in artinya hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Maksudnya adalah engkau siapa? Engkau Allah. Ihdinas shiratal mustaqim. Ihdina artinya tunjukkanlah kami, syirata jalan, al-mustaqimi yang lurus atau yang benar. Ihdinas shiratal mustaqim artinya tunjukkanlah kami jalan yang lurus atau benar. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maaf. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shirata artinya jalan, alladzina orang-orang, an'amta yang telah engkau beri nikmat, alaihim kepada mereka, ghairil bukan, ghairi itu bukan atau jalan, al-maghdubi murka,
alaihim kepada mereka, waladhdallin dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Artinya yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Maaf Bu Eva tadi salah membaca, karena kalau ada lam alif itu tidak boleh berhenti, harus terus. Kemudian kita akan membaca surat Al-Fatihah per ayat dan artinya. Surat Al-Fatihah kita baca bareng-bareng ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, atau dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam atau Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan atau yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Engkau siapa? Engkau Allah. Ihdinas shiratal mustaqim, artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Artinya yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Surat Al-Fatihah itu termasuk pembuka atau Fatihatul Kitab, merupakan sebuah sebutannya surat Al-Fatihah yang artinya pembuka. Surat ini berada di awal sebelum surat-surat Al-Quran yang lainnya, oleh karena itu dinamakan sebagai artinya pembuka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk memuji dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk memohon juga ditunjukkan ke jalan yang benar dan meyakini hari kiamat. Ada beberapa kata yang kita dapat ambil dalam surat Al-Fatihah. Yang pertama adalah semesta alam. Semesta alam menurut bahasa Inggrisnya adalah host. Kemudian menurut bahasa Arabnya adalah alamin. Kemudian berdoa. Kita sebagai hamba Allah, kita diperintahkan untuk berdoa sebagai kita memohon pertolongan kepada Allah dan mohon ditunjukkan kepada jalan yang benar. Doa kalau bahasa Inggris namanya prayer. Kalau menurut bahasa Arab juga doa. Sujud kalau menurut bahasa Inggris prostration. Kemudian kalau menurut bahasa Arab tetap sujud atau sajadah. Keajaiban sujud, Bu Eva akan terangkan tentang keajaiban sujud dalam kesehatan. Teman-teman, saat kita sholat dianjurkan untuk bersujud dalam waktu yang agak lama, terutama pada rakaat terakhir, karena hal tersebut bermanfaat bagi kesehatan, diantaranya mencegah stroke, mencegah rasa pening atau pusing, mencegah migrain, sakit kepala, menyegarkan otak, menajamkan pikiran agar lebih pintar, kemudian membantu sistem pernafasan biar tidak sesak atau sebagainya, membantu memaksimalkan pasokan oksigen dan darah pada otak. Jadi kan waktu sujud itu kepalanya lebih rendah, jadi dia itu mengalirkan darah atau mengalirkan oksigen ke otak. Selanjutnya adalah ada bagian urat saraf di dalam otak manusia yang baru bisa dialiri darah pada saat posisi bersujud. Penjelasan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah artinya pembuka. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Ingat-ingat, surat Al-Fatihah terdiri dari berapa ayat? 7 ayat. Surat Al-Fatihah termasuk golongan surat Makkiyah, berarti surat Al-Fatihah diturunkan di kota Makkah. Al-Fatihah artinya apa tadi? Pembuka. Terdiri dari berapa ayat? 7 ayat. Termasuk golongan apa? Surat Makkiyah. Diturunkan, kalau surat Makkiyah berarti diturunkan di kota Makkah. Nama lain surat Al-Fatihah yang pertama adalah Ummul Quran, yang artinya ibu atau induk Al-Quran. Ummul Quran artinya ibu atau induk Al-Quran.
Kenapa dinamakan induk Al-Quran atau Ummul Quran? Karena dalam dalam surat Al-Fatihah mengandung seluruh isi pokok Al-Quran. Kemudian nama lain dalam surat Al-Fatihah adalah Ummul Kitab atau ibu, artinya ibu atau induk kitab, di mana dia mengandung seluruh isi pokok dalam kitab Al-Quran. Kemudian nama lainnya adalah As-Sab'ul Mathani, yang artinya 7 yang berulang-ulang. Kenapa kok dinamakan 7 yang berulang-ulang? Karena surat ini terdiri dari 7 ayat dan sering dibaca berulang-ulang dalam sholat, dalam setiap rakaat sholat. Apa nama lain surat Al-Fatihah? Ummul Quran, Ummul Kitab, As-Sab'ul Mathani. Ummul Quran artinya ibu atau induk Al-Quran. Kalau Ummul Kitab artinya ibu atau induk kitab. Kemudian As-Sab'ul Mathani artinya 7 yang berulang-ulang. Isi pokok surat Al-Fatihah yang pertama adalah menerangkan tentang keimanan, yaitu kita sebagai orang Islam atau sebagai muslim harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Tuhan, maksudnya Allah, itu yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan semua makhluk-makhluknya. Contoh, kita diciptakan oleh manusia. Kita kan adalah manusia. Kemudian Allah menciptakan tumbuhan. Tumbuhan itu bisa menghasilkan oksigen. Oksigen digunakan oleh manusia untuk bernafas. Kemudian ada yang lain. Allah menciptakan tumbuhan untuk apa? Untuk membuat sayur-sayuran untuk kita makan. Seperti itu. Itu adalah salah satu contoh Allah menciptakan semesta dengan segala isinya untuk kepentingan semua makhluk-makhluknya. Selain itu, oksigen juga bermanfaat bagi binatang untuk bernafas. Yang kedua, dalam surat Al-Fatihah terdiri dari mengandung hukum-hukum dan ajaran bahwa hidup ini hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah dengan mengikuti petunjuk dan ajarannya atau agama Islam yang dapat menjadikan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Seperti kita kan dalam surat Al-Fatihah meminta doa atau memohon ditunjukkan ke jalan yang benar, ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu juga menunjukkan bahwasanya kita berdoa dan kita ditunjukkan untuk melaksanakan ajaran Islam. Yang ketiga adalah dalam surat Al-Fatihah terdiri kisah para nabi dan kisah-kisah orang yang dahulu yang taat maupun yang menentang kepada Allah. Bagi orang yang taat dan mengikuti ajaran Islam akan selamat di dunia dan di akhirat. Sedangkan orang yang menentang dan tidak mengikuti ajaran Islam, mereka akan dimurkai oleh Allah dan akan tersesat di hidupnya. Yang keempat adalah surat Al-Fatihah merupakan doa dan obat. Doa untuk memohon apa saja yang diinginkan dan juga sebagai obat untuk segala macam penyakit. Syukron, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya anak-anak.